Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah evaluasi perkembangan anak yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Hevi Malvina MPD. Baik, materi yang ingin saya kaji kali ini adalah tentang proses penilaian perkembangan bahasa pada anak usia dini. Apa sih pengertian bahasa pada anak usia dini? Menurut Simanjuntak dan Pasaribu, pengertian bahasa yaitu bahwasanya anak mempunyai potensi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya melalui suara. Pertumbuhan suara akan membentuk bahasa yang dimana bahasa ini adalah ucapan mengenai pikiran dan perasaan manusia dengan menggunakan alat bunyi yang teratur. Dengan berkembangnya bahasa pada anak akan memudahkan anak berkomunikasi dan mengutarakan apa yang ia inginkan dan ia rasakan kepada orang lain, terlebih kepada teman sebayanya. Oleh karena itu, perlunya guru memahami konsep ini dari berkembangan bahasa pada anak. Selanjutnya, apa sih penilaian? Penilaian perkembangan anak telah diatur dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2019, yaitu tentang standar PAUD, yang menyatakan bahwasanya penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi intinya penilaian itu bisa kita artikan bagaimana kita menilai tumbuh kembang si anak. Selanjutnya, penilaian dilakukan melalui pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan atau dialog, laporan orang tua, dokumentasi hasil karya anak, serta deskripsi profil anak. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu tentang penilaian yang harus kita lakukan terhadap anak. Selanjutnya yaitu teknik proses penilaian. Yang pertama yaitu ada pengamatan, yang dimana kita sebagai guru harus bisa mengamati anak. Maksudnya mengamati di sini adalah kita mengamati bagaimana proses pertumbuhan atau perkembangan si anak. Misalkan hari ini dia sudah mencapai target belum gitu kan, lalu besoknya kita mengamati lagi gitu kan, apa hari ini dia bisa mengikuti apa yang kita perintahkan atau tidak, seperti itu. Jadi kita mengamati proses perkembangan si anak. Selanjutnya teknis penilaian yang kedua yaitu dengan cara observasi. Apa sih observasi? Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian. Nah, selanjutnya proses penilaian yang ketiga yaitu dengan mempunyai catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Nah, biasanya ini kita sebagai guru PAUD atau guru TK suka ya mencatat anekdot atau kejadian-kejadian yang memang penting terhadap tumbuh kembangnya si anak. Selanjutnya, proses penilaian yang keempat adalah dengan cara penugasan, yang dimana pembelajaran guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individual maupun kelompok, yang dimana dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik lebih, misalkan kayak cara menulisnya gitu kan, untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu. Dan proses penilaian yang kelima adalah dengan unjuk kerja. Apa sih unjuk kerja? Unjuk kerja adalah cara mengumpulkan data yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek, menyanyi, olahraga, memperagakan sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah unjuk kerja. Jadi lebih ke prakteknya ya Bunda. Dan proses penilaian yang selanjutnya yaitu dengan dokumentasi hasil kerja anak. Portofolio ya, sering kita dengar dengan portofolio. Apa sih portofolio? Dapat diartikan sebagai wujud benda fisik
sebagai suatu proses sosial, pedagogis maupun sebagai adjektif. Misalkan anak lagi praktek membuat apa nih ya, tumbuh kembang pertumbuhan, misalkan kayak pohon toge gitu kan, itu kita harus melakukan kayak misalkan dokumentasi. Nah ini termasuk dibilang portofolio. Jadi nanti foto ini bisa kita jadikan penilaian untuk di semester seperti itu. Dan proses penilaian yang selanjutnya yaitu ada juga dengan observasi harian. Jadi setiap hari kita juga sebagai guru harus mengobservasi perkembangan si anak nih. Misalkan anak ini sudah mampu menulis dengan rapi hari ini gitu kan, atau mungkin si anak A sudah bisa memegang pensil dengan benar, seperti itu. Nah, selain ada observasi harian, guru juga, kita sebagai guru nih ya, harus mempunyai observasi mingguan, bulanan, bahkan satu semester. Jadi kita harus tahu nih tumbuh kembang anak, misalkan 1 bulan ini dia ini berkembang di mana gitu kan, di aspek perkembangan apa, entah itu bahasa atau nilai agama dan moral gitu kan. Terkadang memang perkembangan anak itu berbeda-beda ya, misalkan ada yang lebih dominan ke perkembangan agama dan moral, ada yang memang lebih dominan ke kognitifnya gitu kan. Jadi kita harus mengobservasi setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan sekali gitu. Dan proses penilaian yang selanjutnya yaitu deskripsi profil anak, yang dimana memang penilaian ini kita lakukan 1 semester sekali. Nah, seperti kegiatan anak selama satu semester itu ngapain aja kan. Dari tadi yang sudah ada portofolio itu kita kumpulin, kita lakukan deskripsi profil anak, dibagikan pas pembagian rapot, seperti itu. Jadi orang tua itu bisa mengetahui bagaimana nih si anak ini belajar di sekolah, ngapain aja nih gitu. Dan kesimpulannya adalah proses penilaian perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah suatu proses pengumpulan dari mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terstruktur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dalam waktu atau kurun waktu tertentu, dari mulai harian, mingguan, bulanan, per semester, bahkan tahunan. Penilaian hasil belajar anak dapat mengukur kompetensi dasar setiap lingkup perkembangan dengan menggunakan tolak ukur indikator perkembangan per kelompok usia. Itu adalah kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang proses penilaian perkembangan bahasa terhadap anak usia dini. Saya berharap semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila dengan apa yang saya sampaikan tadi terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.